Masalah pengendalian hama, ulat kantong, ulat api, tikus, dan segala sesuatu yang mengganggu tanaman. Jadi saya berharap kepada Bapak yang untuk pengendalian hama, jadi betul-betul serius mengendalikan ini. Jangan sampai terlena, terjadi pembiaran, kita tidak akurat tailing, hair tailing dan semuanya akan menjadi masalah kemudian hari. Karena bukan apa, ini ulat kantong terus terang saja, apabila tidak dikendalikan dengan benar, ulat api dan tikus dan segala sesuatu binatang yang mengganggu tanaman akan merugikan kita. Kedua, pengendalian akan membutuhkan biaya yang banyak. Jadi saya harap betul-betul akurat, diteliti. Apabila ada hal-hal yang janggal yang perlu dilaporkan, laporkan segera, jangan ditutup-tutupi, terbuka saja. Karena keterbukaan inilah yang menyelamatkan kita. Jangan sampai terjadi dominan di mana-mana, segala lini, segala blok terjadi serangan. Karena tailing kita yang tidak efektif. Jadi untuk hair tailing tetap dilaksanakan, injeksi betul-betul dilaksanakan dengan betul ya. Jadi jangan sampai injeksi itu kita udah pakai bahan-bahan yang mahal, udah kita tailing tidak efektif. Kedua, seleksilah, apabila betul serangan itu ringan, sedang dan berat, laporkan. Jangan sampai terjadi penyimpangan, yang ringan dibilang berat, yang berat dibilang ringan, yang ringan dibilang tidak ada. Walaupun ringan kita kendalikan, apalagi sedang dan berat ya. Jadi di mana-mana tolong kayak mandur panen, bawa mandur panen sampaikan kepada pemanen, apabila mandur dengan pelepah terjumpa ulat api, itu kan jelas nampak pasti mengenai di badan. Itu hair tailing efektif yang per hari, per blok, per ancak. Apabila terjadi kayak hal tersebut, tolong sampaikan kepada pimpinan agar segera tindak lanjuti dan kita tailing ulang ya. Jadi jangan kaku kerja ini, karena terus terang aja tailing yang tailing yang efektif yang selama ini pemanen mungkin merasakan masalah ulat api ya. Mungkin kalau ulat kantong kan itu udah ada spesies kita, tenaga kita sendiri. Jadi mungkin itu saja. Ada pertanyaan tidak Pak, Bapak-bapak semuanya? Dari Pak tailing tidak ada? Ya mungkin cukup situ aja mungkin. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang hadir pada sosialisasi pada pagi hari ini. Adapun yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, dampak risiko serangan ulat api dan ulat kantong yang kita kenal UPDKS, ulat pemakan daun kelapa sawit. Dampak yang pertama, serangan ulat api dan serangan ulat kantong, yang pastinya proses fotosintesis pada tanaman tersebut terganggu, yang mana kita ketahui fotosintesis itu merupakan sumber energi yang dihasilkan tanaman untuk memperoleh makanan. Yang kedua, dampak tanaman bila serangan ulat api dan kantong, tanaman akan coklat atau meranggas. Yang ketiga, yang lebih parahnya apabila serangan tersebut berlanjut, produksi 30-70% akan berkurang Pak, sampai 2-4 bulan. Ya. Dalam hal ini untuk mencegah serangan tersebut, saya harapkan untuk semua personil berperan aktif dalam melihat serangan yang muncul, khususnya mandur panen ya, membantu yang sehari-harinya mengawal panen, yang dimana pemanen akan menggunakan pelepah Pak. Dari situlah kita bisa dapat informasi apabila ada serangan ulat api dan ulat kantong di tanaman tersebut. Dan saya harapkan tugas global tailing dapat melaksanakan efektif tailingnya atau hair tailingnya dengan baik Pak, dan kita melaksanakan pengendalian hama terpadu dapat berjalan. Contohnya satu, identifikasi yang mana bertujuan untuk mengetahui serangan apa yang terserang di blok tersebut, ulat api atau ulat kantong.
yang kedua monitoring populasi, yang mana dengan tujuan kita mengetahui seberapa berat serangan yang terjadi. Yang ketiga, perencanaan pengendalian yang tepat, Pak, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk menambah semangat kita pagi hari ini, marilah kita meriakan jargon PTPN. PTPN Tunggu juara Bank Negeri. 3 menit, Bang. Apel masalah pengendalian hama, ulat kantong, ulat api, tikus, dan segala sesuatu yang mengganggu tanaman. Jadi saya berharap kepada Bapak yang untuk pengendalian hama, jadi betul-betul serius mengendalikan ini. Jangan sampai terlena, terjadi pembiaran, kita tidak akurat tailing, hair tailing dan semuanya akan menjadi masalah kemudian hari. Nah, karena bukan apa, ini ulat kantong terus terang saja, apabila tidak dikendalikan dengan benar, ulat api dan tikus dan segala sesuatu binatang yang mengganggu tanaman akan merugikan kita. Kedua, pengendalian akan membutuhkan biaya yang banyak. Jadi saya harap betul-betul akurat, diteliti. Apabila ada hal-hal yang janggal yang perlu dilaporkan, laporkan segera, jangan ditutup-tutupi, terbuka saja. Nah, karena keterbukaan inilah yang menyelamatkan kita. Jangan sampai terjadi dominan di mana-mana, segala lini, segala blok terjadi serangan. Karena teknik kita yang tidak efektif. Nah, jadi untuk hair tailing tetap dilaksanakan, injeksi betul-betul dilaksanakan dengan betul ya. Jadi jangan sampai injeksi itu kita udah pakai bahan-bahan yang mahal, udah kita tailing tidak efektif. Nah, kedua, seleksilah, apabila betul serangan itu ringan, sedang dan berat, laporkan. Jangan sampai terjadi penyimpangan, yang ringan dibilang berat, yang berat dibilang ringan, yang ringan dibilang tidak ada. Nah, walaupun ringan kita kendalikan, apalagi sedang dan berat ya. Jadi di mana-mana tolong kayak mandur panen, sampaikan kepada pemanen apabila menurunkan pelepah terjumpa ulat api, itu kan jelas nampak pasti mengenai di badan. Nah, itu hair tailing efektif yang per hari, per blok, per anca. Apabila terjadi kayak hal tersebut, tolong sampaikan kepada pimpinan agar segera tindak lanjuti dan kita tailing ulang ya. Jadi jangan kaku kerja ini, karena terus terang aja tailing yang tailing yang efektif yang selama ini pemanen mungkin merasakan masalah ulat api ya. Mungkin kalau ulat kantong kan itu udah ada spesialis kita, tenaga kita sendiri. Jadi mungkin itu saja. Ada pertanyaan tidak Pak, Bapak-bapak semuanya? Dari Pak tailing tidak ada? Ya mungkin cukup situ aja mungkin. Jadi saya sekian dan terima kasih.